Jaswinder Kaur Sidhu atau kerap disapa Jassi lahir pada 4 Agustus 1975 di Kanada. Dia berasal dari keluarga Sikh di Punjab, India. Pada awal tahun 1970, keluarga besarnya berimigrasi dari India ke Kanada. Mereka tinggal di lembah Fraser di barat daya British Columbia, Kanada. Mereka memulai pertanian blueberry yang sukses. Keluarga tersebut tinggal di Maple Ridge, British Columbia, di mana Jassi tinggal di kawasan tersebut bersama paman, bibi, dan sepupu-sepupunya. Ketika Jassi remaja, ayahnya didiagnosa mengidap skizofrenia. Oleh karena itu, kepemimpinan rumah tangga diambil oleh paman Jassi bernama Surjit Singh Badesha, kakak tertua ibu Jassi, Malkiat Kaur Sidhu. Jassi tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan tradisi dan nilai-nilai keluarga yang kuat. Dia tidak diperbolehkan keluar tanpa izin dan selalu ditemani oleh salah satu anggota keluarga apabila dirinya pergi ke suatu tempat. Pada bulan Desember 1994, ketika Jassi berusia 19 tahun, dia pergi ke Punjab, India bersama ibu dan bibinya untuk bertemu dengan keluarga pamannya di desa kelahiran ibunya, Desa Kaunke Jagraon, Ludhiana. Disinilah Jassi bertemu dengan Sukhwinder Singh Mitu atau kerap disapa Mitu. Mitu berasal dari keluarga kurang mampu. Sehari-harinya ia bekerja sebagai supir becak motor. Mitu juga merupakan atlet olahraga tradisional kabadi dan saat itu tengah berkeliling Punjab untuk melakukan pertandingan, di mana dia kemudian bertemu dengan Jassi dan berkenalan. Itulah pertama kali mereka bertemu. Mereka saling jatuh cinta dan kemudian menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih tanpa sepengetahuan keluarga Jassi. Saat Jassi kembali ke Kanada, pasangan itu masih terus berkomunikasi melalui panggilan telepon dan menulis surat cinta. Tetapi 4 tahun kemudian, kebahagiaan pasangan itu terusik setelah keluarga Jassi akan menjodohkannya dengan teman keluarga, seorang pria kaya berusia 60 tahun. Jassi menolak perjodohan itu dan meminta agar keluarganya membawanya ke Jagraon, Ludhiana dan mencari pria di sana. Pada bulan Maret 1999, Jassi dan keluarganya kembali ke India dengan tujuan mencari pria yang pantas untuk dinikahkan dengan Jassi. Pamannya mulai menyeleksi bibit, bebet, dan bobot pria di sana. Tetapi sebenarnya ada maksud lain mengapa Jassi meminta dicarikan pria dari sana. Alasannya adalah agar dirinya bisa bertemu dengan Mitu. Saat tengah malam, Mitu berdiri dari luar jendela kamar Jassi dan mereka mulai berbicara. Jassi menceritakan mengenai perjodohannya. Dia meminta Mitu untuk segera menikahinya sebelum dia dinikahkan dengan seseorang. Mitu menyetujui permintaan Jassi. Jassi meminta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan teman lamanya. Setelah ibunya mengizinkannya, ia pun pergi seorang diri. Alih-alih pergi ke tempat temannya seperti yang Jassi katakan kepada ibunya, ia justru bertemu dengan Mitu. Dia pergi bersama Mitu ke Amritsar. Mereka melakukan pernikahan rahasia pada 15 Maret 1999 yang disaksikan oleh beberapa teman dekat Mitu di sebuah gurdwara di kota itu. Tak berlangsung lama setelah Jassi kembali ke Kanada pada Mei 1999, keluarganya mengetahui tentang pernikahan itu dari salah satu kerabatnya di India. Keluarga Jassi, terutama sang paman dan ibunya, sangat marah mengetahui pernikahan itu. Selain karena Mitu berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memenuhi standar keluarganya, mereka merupakan satu marga atau kelompok, di mana secara tradisional pernikahan satu marga dilarang karena masih dianggap sebagai satu keluarga. Kalau sampai orang-orang mendengar pernikahan itu, keluarga kita akan dipermalukan, kata sang ibu. Jassi diminta untuk menceraikan Mitu. Ia akan diberi imbalan barang-barang mewah setelah menceraikannya, namun Jassi menolak. Setiap hari mereka terus berusaha membujuknya. Tak berhasil dengan cara itu, mereka mulai melakukan kekerasan fisik dengan menampar dan memukulinya. Setelah upaya tersebut gagal, keluarga Jassi memintanya untuk menandatangani dokumen resmi yang akan membantu Mitu tinggal di Kanada. Berpikir keluarganya telah menerima Mitu, Jassi menandatangani dokumen tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu. Tapi ternyata dokumen itu merupakan dokumen pengaduan untuk Mitu. Surjit terbang ke India membawa dokumen tersebut. Dia mendatangi polisi lokal di Jagraon dan melaporkan Mitu, menuntutnya agar pria itu segera dihukum.
Surjit berkata pada polisi bahwa Jassi diculik di bawah todongan senjata oleh Mitu dan dipaksa untuk menandatangani surat nikah kosong. Surjit juga mendatangi salah satu teman Mitu yang menjadi saksi pernikahan mereka dan menawarinya sejumlah uang untuk memberikan kesaksian palsu yang akan memperkuat cerita Surjit. Namun teman Mitu menolak tawaran itu. Dengan kekuasaan dan uang yang dimiliki Paman Jassi, pada Februari tahun 2000, Mitu ditangkap atas penculikan dan penipuan. Kabar penangkapan itu sampai ke telinga Jassi. Dia mengirim pesan melalui fax ke kepolisian Jagraon bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Mitu salah dan dia dipaksa untuk menandatanganinya. Namun kepolisian di sana menginginkan Jassi untuk memberikan pernyataan secara langsung. Pada awal bulan Mei 2000, dia pergi ke India dan membebaskan suaminya. Keluarganya di Kanada mengetahui tentang pembebasan Mitu dengan bantuan Jassi. Pamannya kemudian dengan paksa membawa Jassi kembali ke Kanada. Jassi dikurung di kamarnya tanpa diberi makan dan ponselnya diambil. Pada Mei 2000, kepolisian Kanada pergi ke rumah keluarga Jassi setelah mendapat laporan mengenai Jassi yang disekap. Malam itu Jassi membawa semua pakaiannya dan keluar dari rumah. Keluarganya tak bisa menahannya, hanya bisa menghinanya ketika Jassi pergi bersama polisi. Jassi kemudian menelpon salah satu temannya. Dia dijemput di kantor polisi dan menginap di rumah temannya. Jassi tak ingin kembali ke rumah itu. Dia ingin pergi ke India untuk bertemu kembali dengan Mitu. Namun Jassi bingung bagaimana caranya, karena saat itu ia tak memegang uang sepeser pun dan rekening banknya telah dibekukan. Beberapa temannya telah melarangnya pergi ke India karena terlalu berbahaya kalau sampai keluarganya tahu. Namun Jassi yakin kalau dia tidak pergi, suaminya bisa saja terus-menerus dipenjara atau dibunuh. Temannya yang merasa iba kemudian memberikan sejumlah uang untuk membeli tiket penerbangan ke India. Di bulan yang sama, Jassi terbang ke India. Dia dijemput oleh Mitu di bandara. Keduanya terlihat sangat bahagia bisa bertemu kembali. Mereka tinggal di rumah keluarga Mitu. Ibu Mitu sangat menyukai Jassi. Menurutnya, dia gadis yang cantik, sopan, dan pintar. Setelah ibu Jassi mengetahui tentang kepergian putrinya yang kembali ke India, dia begitu marah dan murka. Menurutnya, Jassi telah melewati batas. Dia telah memperlakukan dan mencemarkan nama baik keluarga. Dia akan membawa Jassi kembali ke Kanada. Dia tidak akan membiarkan putrinya bersama pria itu. Paman Jassi menyewa beberapa preman untuk menangkap mereka berdua. Untuk menghindari para preman bayaran, mereka berpindah-pindah tempat. Keluarga Mitu kemudian mengirim mereka ke rumah Paman Mitu di desa Narike, dekat Malerkotla agar lebih aman. Entah bagaimana, orang tua Jassi berhasil mengetahui keberadaan mereka. Pada Juni 2000, ibu Jassi menelpon ke telepon rumah Paman Mitu. Dia ingin berbicara pada putrinya. Jassi sangat senang dapat berbicara dengan ibunya, meskipun sang ibu memperlakukannya dengan tidak baik. Berapa lama lagi kamu akan tinggal di sana? Kembalilah ke Kanada, ibu akan kirimkan uang. Namun Jassi menolak. Pada 8 Juni 2000, Jassi merengek kepada Mitu minta dibawa jalan-jalan. Jassi bosan selalu di rumah. Sesekali dia ingin keluar jalan berdua layaknya pengantin baru. Paman Mitu tak menyukai ide itu. Karena kasihan, akhirnya Mitu mengajak Jassi keluar pada pukul 7:30 malam untuk minum kopi ke Malerkotla. Mereka pergi mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan pulang menuju rumah sang paman, Mitu melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Kondisi jalanan saat itu sepi dan minim pencahayaan. Cahaya didapat hanya dari sorot lampu kendaraan. Mitu memperlambat laju sepeda motornya untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba muncul 2 orang dari balik mobil dan menyerang mereka. Lalu semakin banyak orang lagi yang bergabung untuk menyerang Mitu. Dia dipukuli habis-habisan dan dibacok menggunakan parang. Jassi dijauhkan dari Mitu. Jassi berteriak minta tolong. Sayangnya tidak ada orang yang melintas saat itu. Dia pun memohon agar mereka tidak menyakiti suaminya. Namun permintaan Jassi tidak didengar. Ketika Mitu sudah tidak berdaya lagi, mereka melemparkan tubuh Mitu ke pinggir jalan, meninggalkannya dan dibiarkan mati kehabisan darah. Beruntung 2 orang imigran yang tengah melintas di area itu melihatnya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Jassi dibawa ke rumah pertanian tak terpakai. Dia dibunuh dengan cara digorok lehernya. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di selokan oleh penduduk desa. Mitu mengalami patah tulang dan luka serius di kepala. Dia koma selama lebih dari 1 bulan.
Ketika dia bangun dari koma, orang pertama yang ia cari adalah Jassy. Keluarganya tak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Barulah 3 bulan kemudian, mereka memberitahu Mitu tentang kematian Jassy. Kabar tewasnya Jassy, seorang putri kaya raya dari Kanada, dengan cepat menyebar. Berita mengenai penemuan mayat Jassy dan kisahnya yang menikahi seorang supir becak motor menjadi topik utama di beberapa surat kabar. Prioritas utama polisi saat ini adalah menemukan pelaku. Mereka telah mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP, sebuah mobil berwarna putih yang di dalamnya terdapat pakaian dan noda darah di kursi penumpang, parang, beberapa sajam, pistol, sendal Jassy, dan sebuah foto wanita bertuliskan nama Jassy di belakangnya. Dengan bukti itu, polisi menangkap beberapa pelaku tindak kriminal. Sebagian besar merupakan anggota mafia lokal berjumlah 11 orang. 7 diantaranya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Salah satunya merupakan seorang polisi. Setelah melalui penyelidikan di TKP dan interogasi para pelaku, diketahui bahwa paman dan ibu Jassy melakukan konspirasi di Kanada untuk melakukan pembunuhan di India. Paman Jassy menghubungi temannya sekaligus calon besan di India bernama Darshan Singh dan memintanya untuk menyewa pembunuh profesional. Darshan kemudian menghubungi kenalannya bernama Gurneek Singh Bhatti. Bhatti lalu menghubungi Joginder Singh yang saat itu menjabat sebagai subinspektur dan penanggung jawab Badan Investigasi Kejahatan Wilayah Ludhiana. Dia bersedia membantu dan berjanji untuk menyelesaikan masalah asal jasad Mitu dibuang di wilayah kekuasaannya. Setelah setuju, Bhatti kemudian membawa Darshan dan Surjit bertemu dengan Joginder, membicarakan rencana pembunuhan itu. Joginder kemudian mendatangi pimpinan mafia bernama Anil Kumar. Setelah Anil mau bergabung, Darshan dan Surjit bertemu dengan Anil dan sepakat membayar 7 lakh rupiah. Surjit memerintahkan Darshan untuk membayar 4 lakh rupiah sebagai uang muka. Sisanya akan dibayarkan setelah mereka menyelesaikan tugasnya. Barulah setelah itu, Surjit kembali ke Kanada. Menurut keterangan yang didapat polisi dari Anil, rencana awalnya adalah hanya membunuh Mitu. Setelah itu mereka akan membawa Jassy ke tempat kerabatnya yang lain untuk dikirim kembali ke Kanada. Dalam perjalanan, mereka menelpon paman Jassy untuk menginformasikan kalau mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Ibu Jassy mengambil alih telepon dan berbicara pada Jassy. Tetapi Jassy malah menangis terseduh-seduh dan menuduh ibunya telah membunuh suaminya. "Aku akan melaporkanmu pada polisi besok," kata Jassy. Ibunya lalu memberi perintah kepada para pelaku, "Bunuh Jassy juga." Mereka kemudian membawa Jassy ke rumah pertanian sepi dan membunuhnya di sana dengan menggorok lehernya menggunakan parang dan pecahan botol bir. Melalui catatan telepon, ditemukan 147 panggilan yang dilakukan paman Jassy kepada 3 pelaku, Darshan, Joginder, dan Anil, 4 hari sebelum penyerangan. 12 diantaranya merupakan panggilan ke Darshan yang dilakukan di malam pembunuhan. Dirasa bukti-bukti sudah cukup kuat, kepolisian Punjab menghubungi pemerintah Kanada agar mengekstradisi Surjit dan Malkiat untuk diadili. Namun proses ekstradisi terhenti karena proses pengadilan British Columbia dan Undang-Undang Ekstradisi Kanada. Saat itu Royal Canadian Mounted Police sedang melakukan penyelidikan terhadap paman dan ibu Jassy. Pada bulan Agustus 2004, Mitu kembali ditangkap setelah ia dituduh melakukan pemerkosaan. Dia dipenjara di penjara pusat Ludhiana selama 4 tahun. Dia kemudian dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah setelah pelapor mengubah pernyataannya dan mengaku bahwa dia telah dipaksa oleh keluarga Jassy untuk menjebak Mitu dan membuat laporan palsu. Pada bulan Oktober 2005, pengadilan menghukum 7 terdakwa termasuk Darshan, Joginder, Anil, dan Bhatti dengan hukuman penjara seumur hidup. Pada 6 Januari 2012, akhirnya RCMP menangkap Surjit dan Malkiat setelah beberapa kelompok melakukan protes agar kasus Jassy segera diselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan. Pada Mei 2014, Mahkamah Agung Provinsi British Columbia memerintahkan keduanya untuk diekstradisi ke India, namun gagal setelah pengadilan mengajukan banding. Barulah pada 24 Januari 2019, Surjit dan Malkiat diekstradisi dan tiba di Delhi, India untuk menghadapi dakwaan. Darshan dibebaskan di India setelah mengajukan banding. Dia diberi izin untuk tinggal permanen di Kanada pada tahun 2008 setelah dirinya berbohong tentang status kriminalnya dalam permohonan imigrasinya. Dia kemudian dinyatakan tidak dapat diterima di Kanada setelah masa lalu kriminalnya terungkap.
Mitu tak pernah menikah lagi. Keluarga dan teman-temannya mencoba untuk menikahkannya lagi, tetapi dia tetap menolak. Aku tidak akan pernah memberikan tempat Jessie kepada siapapun, ungkapnya. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.